Welcome everyone. Thank you for coming to Canada Aussie Edu Fair. Martin Chang, and I'm one of Education Overseas Services founders, together with my team in Canada, Mr. Ray and Miss Rina. To know further about me, you can scan the barcode in the banner over there in front. Just scan, and then you can direct link to me. Okay. And as you can see here, we have two countries. Over there, we have Canadian institution. Hi. And over here, we have Australian institution. Hello. With the gentlemen over there. Okay. And anyway, it's your choice to decide whether you want to go to Canada or you want to go to Aussie, or you can just compare and you can ask one by one. That's okay. They will be so friendly to help you. Okay. Semuanya apa kabar? Baik ya, oke. Nama saya Doni, saya lagi country manager Indonesia untuk sebenarnya kalau di sini lihat ada brandnya Education Center Australia, ECA. Saya dari ECA dan kebetulan ECA memang sebuah manajemen. We own different colleges and also universities. ECA College sendiri untuk ECA kita punya college, yaitu memang untuk Fed School di jurusan bisnis dan IT. Kemudian kita juga punya Swinburne yang lokasinya di Parramatta hanya untuk master di construction management dan juga di master of IT. Dan yang ingin saya kenalkan sekarang adalah yang paling banyak memberikan banyak menarik interest anak-anak Indonesia, yaitu Victoria University di Sydney. Kita saat membuka kampus cabang VU Sydney dan VU Brisbane, we decided to only open selected programs, yaitu hanya di bisnis dan di IT. Oke, kenapa? Karena lokasinya City Campus relevan buat anak-anak mendapatkan pengalaman studi dan juga exposure dan peluang bekerja di bisnis dan IT. Tapi sebelum saya melanjutkan, ada satu kata kunci lagi bahwa semua program bisnis dan IT kita mengarah kepada PR pathways. Jadi memang di saat kita bilang punya bisnis, maaf kita nggak punya kayak bisnis yang nggak masuk ke skill occupation list. Kita nggak punya marketing, PR, manajemen segala macam. Yang kita punya nanti kalau dilihat kita punya accounting dan information system. Why? Karena anak-anak yang biasanya datang ke kita, they aiming for the long goals, yaitu mereka pengen kuliah. Habis itu mereka pengen kerja, habis kerja mereka pengen apply PR. Misalnya seperti itu. Karena mungkin kalau tadi dijelaskan sedikit sama Mas Gali ya, bahwa di Australia itu PR-nya tuh based on ngumpulin point gitu loh. Ya kan? Jadi kalau dia degree-nya, jurusan yang tertentu masuk ke shortage Australia, poinnya lebih tinggi. Terus kalau dia pengalaman kerja di bidang itu, poinnya lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, kampus Sydney sendiri kita ada di Sussex Street, seperti saya bilang City Campus benar-benar berada di tengah kota Sydney. 5 menit jalan kaki ke Darling Harbour, 10 minutes by tram ke Sydney Opera House dan juga ke Chinatown. Jadi kalau anak-anak kangen sama makanan Indonesia, di situ ada makanan Medan, ada makanan Jawa, ada masakan Padang, semua ada. Mau Indomie pun juga ada. Oke? Aksesnya juga gampang banget, bisa naik tram, train, bus, ataupun ferry pun juga bisa. Dia mau naik ferry dari suburb rumahnya, dia mau ke Sussex Street pun juga bisa. Kalau di Brisbane kita di CBD baru buka tahun ini. First intake memang baru Juli nanti ya, di CBD di Wickham Terrace. So not yet publish picture-nya, nanti saya akan publish kalau sudah ada. But to know more about VU ya teman-teman, bahwa seperti dibilang sama Mas Galik tadi, Australian punya 43 public universities, ya, termasuk VU. VU juga salah satu dari 43 public university yang ada di Australia. Dan I think 80%, 30 plus of them masuk ke top 2% best university in the world, termasuk VU. Kita masuk top 2%. Kebetulan untuk IT-nya kita juga masuk ranking 150 terbaik di dunia, dan untuk quality education-nya kita masuk nomor 77 terbaik di dunia. Tapi yang membuat kita beda dengan semua 43 kampus negeri tersebut, ya, kita dalam 5 tahun terakhir consecutively selalu nomor 1 untuk employability. Semua alumni kita dinilai yang paling job ready. Kenapa? Karena semenjak 5 tahun lalu sampai sekarang,
kita adalah yang pertama dan satu-satunya pakai kurikulum block model. Kita nggak lagi pakai sistem semesteran. Apakah sistem semesteran itu? Kayak kita sekarang belajar 1 semester misalnya, kita punya berapa mata kuliah. Kita lakukan bersama-sama. Bahayanya anak-anak akan susah manage waktu antara kuliah sama kerja. Biasanya mereka kalau punya tugas numpuk dari beda unit, mereka mulai kewalahan, ya kan? Ujian pun seperti itu. Belum lagi yang namanya kuliah luar negeri itu punya banyak tantangan, culture shock, language barrier, dan lain banyak lagi. Homesick juga termasuk. Nah, apakah blok modul itu? Blok modul itu kira-kira ini ada suaranya nggak ya? Videonya nggak ada ya? Ada ya? Coba saya putar ya. Ini yang menjadi booming sekarang adalah Applied IT, teman-teman. Applied IT kita bisa dari semua jurusan S1. Karena kemarin banyak anak-anak lulusan bisnis, mereka bilang, pada week ini aku mulai kerja di bidang IT, and I think I like it gitu loh. Dan aku pengen banget kuliah IT, dan aku dengar katanya di Australia juga dengan punya degree di IT, bisa pathway ke PR-nya kenceng. Tapi aku bukan dari IT, bisa nggak? Bisa. Jadi silakan kalau masuk ke Master Applied IT, kita bisa terima. Meskipun kamu S1-nya dari desain, atau mungkin dari bisnis, dan lain sebagainya. Syaratnya intinya, anak bachelor kita minta anak kelas 12, nilai rata-rata 7,5, IELTS-nya 6,0. Kalau nggak nyampe 6,0, 5,5 kita masih bisa terima, tetapi masuk ke diploma dulu. Dan master kita minta IELTS-nya 6,5, IPK standar ya, 2,5, skala 4. Oke, terima kasih semuanya.